A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyatihi wa nakhusu sunadiyatan minna ila musannif hadal kitab mukhtasar nafa'ana Allah ta'ala. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa'a fin nahyi an tamannil muslimi al-mauta waddu'ai bihi li musibatin tanzilu fil mali wal jasadi au fil ahli wal waladi. Babu dawi kiku bab maja'a barang kang teko ya barang fin nahyi ing dalam larangan antamanil muslimi saking ngangen-ngangene wong Islam al mauta ing mati waddu'a ilan ngadoa bihi kelawan al maut li musibatin karena onone musibah tanzilu kang tamurun iyo musibah fil mali ing dalam harta wal jasadi lan jasad au fil ahli utawa ing dalam keluarga wal waladi lan anak. Jadi dalam kitab Mukhtasar Tadkiratul Qurtubi ini bab yang pertama menjelaskan tentang larangan seorang muslim dilarang untuk berangan-angan meninggal dunia. Jadi ini bab menjelaskan tentang larangan berangan-angan ingin meninggal dunia dan berdoa ingin meninggal dunia karena suatu faktor adanya musibah yang menimpa hartanya atau tubuhnya atau istrinya ataupun anaknya. Jadi dengan adanya musibah tersebut berangan-angan ingin meninggal atau berdoa ingin meninggal. Nah itu dilarang oleh agama. Rawa Muslimun wis ngariwayataken sapa Imam Muslim an Anasin saking sahabat Anas radhiyallahu taala mugi ngaridoni sapa Gusti Allah taala anhu saking Anas. Kala ngucap Anas qala Rasulullah ing lafat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dawu Rasulullah la yatamannayanna ahadukumul mauta. La yatamannayanna ojo ngangen-ngangen temenan ahadukum sapa salah suwijine sira kabeh al mauta ing mati. Lidurin karena onone kamidaratan nazala kang tamurun ya dur bihi kalawan ahad. Jadi ada sebuah riwayat dari Imam Muslim. Imam Muslim ini beliau dapat dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu. Sahabat Anas berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, kata sahabat Anas, apa sabdaan Kanjeng Nabi? Kata Kanjeng Nabi, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurin nazala bihi. Layataman nayana, tidak boleh salah satu di antara kalian itu berangan-angan ingin mati atau ingin meninggal dunia. Alasannya berangan-angan ingin meninggal dunia karena adanya musibah, karena adanya kemidaratan yang terjadi pada dirinya. Nah itu dilarang oleh Rasulullah.
Janganlah berangan-angan, kata Rasulullah, salah satu di antara kalian berangan-angan ingin mati karena adanya musibah yang terjadi, karena ada kemudaratan yang terjadi. Nah, itu dilarang oleh Rasulullah. Wa in kana labudda mutamaniyan, wa in kana lan lamun ono iya si ahad, la budda ikora karena ora yo ahad mutamaniyan. Mutamaniyan iku wong kang berangan-angan. Falyakul maka becik ngucap yo ahad, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li wa tawaffani makanatil wafatu khairan li. Allahumma ya Allah, ahyi mugi nguripaken tuan ni ing ingsun makanatil hayatu selagine ana apa urip khairan iku luwih bagus li kedue ingsun. Wa tawaffani lan mugi ngawafataken tuan ingsun makanatil wafatu selagine ana apa wafat khairan iku bagus li kedue ingsun. Wa in kana labudda mutamaniyan. Tapi kalau seseorang itu memang harus berangan-angan meninggal dunia, maka kata Nabi, ucapkanlah ini doa, yaitu doanya Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li wa tawaffani makanatil wafatu khairan li. Nah, itu doanya kalau seandainya orang itu memang harus berangan-angan tentang kematian, maka ucapkanlah doa tersebut. Jadi jelas berangan-angan ingin mati karena ada faktor musibah yang terjadi, nah ini dilarang. Tapi kalau seandainya memang orang tersebut harus berangan-angan, maka sikapnya, kata Rasulullah, ucapkanlah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini, yaitu Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li wa tawaffani makanatil wafatu khairan li. Nah, itulah doanya yang harus dibaca kalau sekiranya orang itu memang harus berangan-angan. Waruya lan den riwayataken an Anas saking Anas aidon halimalih. Kala ngucap yo Anas, ngucap-ngucap ing lafaz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamanna yana ahadukum. Ojo ngangen-ngangen temenan ahadukum sapa salah suwijine sira kabeh al mauta ing kematian. Imam muhsinan anakalane iku wong kang gawe bagus, muhsinan iku wong kang bagus, fala alahu maka menawa yo ahad ayazdada iku tambah-tambah yo ahad khairon ing kebagusanane. Wa imam musi lan anakalane iku wong kang ala, fala alahu maka menawa ahad ayastatiba iku yentah taubat yo ahad, ay yatubu tegase taubat yo ahad. Wa turkulan ninggal yo ahad azunuba ing piro-piro dosa, wa yatlu bulan ngepri yo ahad ridallahi anhu ing karidwanane Gusti Allah anhu saking ahad qabla mautihi ing dalam sadurung matine ahad. Ada satu riwayat lagi dari sahabat Anas bahwa kata sahabat Anas Rasulullah SAW bersabda, la yatamanna ya ahadukum. Janganlah kalian berhayal mati imam musinan, bila mana orang yang berhayal itu adalah orang yang baik, semoga orang tersebut tambah-tambah kebaikannya. Tetapi kalau orang itu buruk kelakuannya, akhlaknya, semoga orang tersebut cepat-cepat bertaubat, meninggalkan perbuatan dosa dan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang jelas berhayal, berangan-angan ingin mati itu memang dilarang, tidak diperbolehkan. Karena adanya faktor musibah
yang terjadi pada harta dirinya atau keluarganya itu memang tidak boleh. Maka harapannya kalau orang itu adalah orang yang baik, ya semoga kebaikannya bertambah. Tapi kalau orang itu orang yang akhlaknya buruk, makanya semoga orang tersebut cepat-cepat bertaubat, meninggalkan perbuatan dosa dan melakukan perbuatan amal untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Qala ulama, ngucap sapa ulama radhiyallahu anhum, mugi ngaridoni sapa Allah anhum saking al ulama. Ucapan ulama ing lafaz wa qad ja'alallahul mauta min a'zamil masaibi. Wa qad ja'ala lan teman-teman ngedadekaken Allahu sapa Allah taala al mauta ing kematian min a'zamil masaibi, saking luwih agung-agunge pira-pira musibah. Jadi ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kematian itu min a'zamil masaib, paling besar-besarnya musibah. Nah, ini sebagian ulama menyatakan demikian, bahwa kematian adalah dijadikan oleh Allah sebagai musibah paling terbesar. Wa qad samahullah, lan teman-teman wis ngaranan hu ing maut sapa Allah taala musibatan ing musibah. Allah Subhanahu wa taala memberi nama kematian atau menyebut kematian itu dengan kata musibah. Fi qaulihi ta'ala, ing dalam pangandika anane Gusti Allah taala, fa asabatkum musibatul maut. Fa asabatkum mangkangenanikum ing sira kabeh musibatul mauti, apa musibah tegese maut. Jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa musibah itu adalah kematian. Jadi Allah menyebut, menamai kematian itu dengan musibah yang telah Allah jelaskan dalam firman-Nya fasobatkum musibatul maut. Wadzalika utai mengkon-mengkonan. Wadzalika utai mengkon-mengkonan musibah. Wadzalika utai mengkon musibah. Li'annahu, wadzalika utai mengkon musibah atau maut, li'anna kana setune dzalik atau maut tabdulu iku berubah, iku tubadilu iku ngarubahaken ya maut min halin saking si tingkah ila halin maring tingkah kang weneh. Wantikon lan ngalih min darin saking siji desa ila darin maring desa kang weneh. Wa walita ya maut al musibatul udma iku musibah kang agung. Waroziyatul kubra tegese musibah kang agung. Jadi kematian itu dikatakan musibah. Nah, itu karena kematian itu berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Artinya yang tadinya bernafas kemudian berubah tidak bernafas. Yang tadinya hidup kemudian berubah tidak hidup. Dan juga berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Yang tadinya di alam dunia kemudian berpindah ke alam barzah atau ke alam akhirah. Nah, itu kematian. Wa huwal musibatul udma, dan kematian itu adalah musibah yang besar. Wa roziyatul kubro, dan juga termasuk roziyatul kubro. Roziyatul kubro ya sama, artinya musibah yang besar. Wa a'zamu minhu al-ghaflatu anhu. Wa a'zamu lan utawi luwi agung-agunge. Wa a'zamu lan luwi agung-agunge minhu saking maut al-ghaflatu iku lali anhu saking maut, wal i'radu lan mengo an zikri saking
eling kematian, wa qillatu tafkiri lan kidi ke mikir-mikir fihi ing dalam kematian, wa tarkul amali lan ninggal ngamal. Bahkan memang kematian, nah itu adalah musibah yang besar. Tapi ada musibah yang paling besar dari kematian tersebut adalah al-ghaflatu anhu, lupa, lalai dengan kematian. Mati adalah musibah besar, tapi ada yang paling besar dari musibah tersebut, yaitu al-ghaflatu anhu, lupa atau lalai dengan kematian. Nah, ini musibah yang paling besar. Jadi kalau kita tidak ingat akan kematian, maka itulah musibah yang paling besar. Dan berpaling dari mengingat kematian, bahkan sedikitnya berpikir dari kematian sehingga meninggalkan amal. Nah, inilah musibah yang paling besar. Kalau kematian memang musibah besar, tapi ada musibah yang paling besar, yaitu kita lupa akan kematian, kita sedikit berpikir dengan kematian. Nah, itu musibah yang paling besar. Waqad ajma'ulan teman-teman. Waqad ajma'ulan teman-teman. Bisapakat ya ulama. Ala annal mauta ing atase satune kematian wahdahu haladeke maut ibratun iku ibarat limani tabaro kaduwe wong kang ngalap ibarat ya si wong, wa fikratun lan dadi fikiran liman tafakkaro kaduwe wong kang berfikir ya si wong. Ulama-ulama sepakat bahwasanya kematian itu sebuah ibarah, sebuah peringatan, sebuah pengeling-eling bagi orang yang memang ingat akan kematian, dan juga menjadi pemikiran bagi orang yang berfikir. Wa fil hadis lan ing dalam sawiji hadis. Jadi ada satu hadis yang menyatakan lau annal bahaima, lamun tasatuhune satu hewan ta'lamu iku waru ya bahaim minal mauti saking kematian, ma ta'lamuna ing barang kang weru sira kabeh, ma akal tumang ora bakal mangan sapa sira kabeh minha saking bahaim saminan halilemu. Jadi ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa kalau hewan-hewan itu seandainya mengerti, tahu tentang apa-apa yang ada di dalam kematian, tentang sesuatu yang ada di kematian, ya seperti yang kita ketahui, maka niscaya kita itu tidak akan makan hewan tersebut dalam keadaan gemuk. Artinya dia akan kurus. Tidak ada hewan itu gemuk, semuanya kurus karena memikirkan tentang sesuatu yang ada di dalam kematian. Jadi andaikan hewan-hewan itu mengerti, tahu sesuatu yang ada di dalam kematian, ya seperti yang kita ketahui tentang kematian, maka niscaya kita itu tidak akan pernah menjumpai makan hewan, entah itu kambing, entah itu sapi atau kerbau, itu dalam keadaan gemuk, semuanya kurus. Karena mengingat kematian, karena selalu berpikir tentang kematian. Waruya anna a'rabiyya wallahu a'lamu bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.